Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi ya dengan Miss Eva. Hari ini kita akan belajar muatan pembelajaran IPS. Nah, yang akan kita bahas adalah letak geografis Indonesia, komponen peta, potensi negara Indonesia, dan wawasan Nusantara. Baiklah, kalian simak ya dan jangan lupa dicatat informasi pentingnya. Coba kalian perhatikan peta kondisi geografis dari negara Indonesia berikut ini. Untuk wilayah Indonesia ditandai dengan warna hijau, biru, kuning, serta coklat dan dibatasi dengan garis. Dari peta tersebut kita mengetahui letak geografis dari negara Indonesia. Lalu apa ya yang dimaksud dengan letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu wilayah yang ditentukan oleh posisi kenyataannya di muka bumi dibandingkan dengan posisi wilayah lainnya. Sekarang kita akan membahas letak geografis negara Indonesia. Dari peta tersebut, kita mengetahui bahwa negara Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, dan dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Selain kita dibatasi oleh dua samudra dan dua benua, negara Indonesia juga berbatasan dengan beberapa wilayah. Nah, berikut ini adalah batas dari wilayah negara Indonesia. Kalian perhatikan ya. Untuk batas utara, kalian perhatikan yang dikotakin itu tempat letaknya ya. Yang pertama adalah Laut Andaman. Lalu negara Malaysia, itu yang dikotakin merah. Kemudian negara Singapura, Laut Cina Selatan, negara Filipina, dan Samudra Pasifik. Itu untuk batas wilayah Indonesia di bagian utara ya. Selanjutnya kita akan membahas batas negara Indonesia di bagian timur, yaitu negara Papua Nugini. Kemudian batas di bagian selatan adalah negara Australia dan Samudra Hindia. Lalu batas di bagian barat adalah Samudra Hindia. Itu yang dikotakin warna merah ya. Dari penjelasan yang sudah Miss Eva sampaikan tadi, kalian sudah mengetahui ya, batas wilayah negara Indonesia ini ada yang berupa daratan dan ada juga yang berupa perairan. Nah, yang pertama akan kita bahas adalah batas daratan dari negara Indonesia. Untuk batas daratan, negara Indonesia berbatasan dengan Malaysia bagian timur, itu yang dikotakin merah, dan Papua Nugini. Yang mana ya Papua Nugini? Itu yang dikotakin berwarna merah. Selanjutnya untuk batas perairan, di bagian selatan ini ada Samudra Hindia. Kemudian di bagian utara ada Laut Andaman, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik. Dan pada bagian barat ada Samudra Hindia. Sudah paham ya nak letak geografis dari negara Indonesia? Nah, selanjutnya kita akan membahas julukan apa saja yang ditujukan untuk negara Indonesia. Yang pertama adalah sebagai negara kepulauan. Lalu mengapa ya negara Indonesia disebut sebagai negara kepulauan? Karena memiliki pulau-pulau baik besar maupun kecil yang saling berangkaian. Nah, kembali Miss Eva ingatkan yang mana saja pulau besar dari negara Indonesia. Kalian perhatikan arah panahnya. Yang pertama adalah Pulau Kalimantan, Pulau Sumatera, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Selain sebagai negara kepulauan, Indonesia juga memiliki julukan yang lainnya, yaitu sebagai negara maritim. Kenapa ya? Karena Indonesia memiliki wilayah laut yang sangat luas dan di dalamnya menyimpan potensi sumber daya alam yang melimpah. Nah, karena sumber daya alam yang melimpah dari perairan Indonesia yang sangat luas, banyak penduduk Indonesia yang memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Julukan yang ketiga untuk negara Indonesia adalah sebagai negara agraris. Mengapa ya? Karena mayoritas penduduk dari Indonesia adalah petani dan mengutamakan kegiatan ekonomi di sektor pertanian. Banyak dari penduduk Indonesia yang memanfaatkan lahan pertanian seperti petani dan pekebun. Lahan tanah pada negara Indonesia tergolong subur. Hal ini dikarenakan di negara Indonesia masih banyak gunung berapi yang masih aktif. Nah, abu vulkanik dari gunung berapi tersebut yang dapat menyuburkan tanah di sekitarnya, sehingga bagus untuk lahan pertanian. Selanjutnya kita akan membahas apa yang dimaksud dengan peta.
Peta adalah gambaran permukaan bumi, baik sebagian atau seluruhnya, pada bidang datar yang diperkecil dengan skala dan dilihat dari atas dengan tulisan tertentu sebagai tanda. Nah, berikut ini merupakan komponen atau bagian dari peta itu apa saja. Yang ada pada peta yang pertama adalah judul peta. Biasanya judul terletak di bagian atas dan menunjukkan isi peta. Yang kedua, skala peta, yaitu perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya di bumi. Yang ketiga adalah simbol. Simbol adalah gambar atau warna tertentu pada peta yang mewakili objek dalam peta. Yang keempat, garis astronomis. Nah, untuk garis astronomis itu merupakan garis hayal pada muka bumi. Ada garis bujur dan juga ada garis lintang. Lalu yang kelima, ada legenda. Yang dimaksud dengan legenda adalah keterangan beberapa simbol yang digunakan di peta. Lalu ada juga arah mata angin, yaitu pedoman untuk menentukan arah mata angin pada peta. Agar kalian lebih jelas dan paham, ayo sekarang kita belajar untuk mengidentifikasikan yang mana sih bagian-bagian dari komponen peta. Kalian perhatikan ya. Untuk yang pertama adalah bagian judul. Yang mana ya? Itu yang dikotakin berwarna merah itu merupakan judul. Judul dari peta tersebut adalah peta Provinsi Bali. Maka isi dari peta tersebut adalah tentang wilayah Bali. Komponen yang kedua adalah skala peta. Nah, untuk penulisan skala peta kalian sudah tahu ya, dia menggunakan perbandingan, yaitu 1/X. Sebagai contoh, untuk skala pada peta Provinsi Bali adalah 1/562.000. Komponen yang ketiga adalah simbol peta. Nah, yang dimaksud dalam simbol peta, kalian perhatikan yang dikotakin warna merah. Di dalam kotak tersebut ada warna biru yang tidak beraturan. Untuk simbol tersebut itu menandakan adanya danau. Lalu ada yang disimbolkan dengan warna hijau. Nah, untuk warna hijau ini melambangkan dataran rendah. Kemudian komponen yang keempat adalah garis astronomis. Garis astronomis ini ada garis lintang dan ada garis bujur. Garis lintang itu yang horizontal ya, sedangkan garis bujur itu yang vertikal. Komponen yang kelima adalah legenda. Yang mana legenda? Itu yang dikotakin warna merah ya. Fungsi dari legenda adalah sebagai keterangan dari simbol-simbol yang ada pada peta. Dan komponen yang keenam adalah arah mata angin. Itu yang dikotakin warna merah. Kalian harus hafal ya. Untuk bagian atas pada peta itu adalah arah utara yang berhadapan dengan selatan. Lalu pada bagian kiri adalah barat yang berhadapan dengan timur. Selanjutnya kita akan membahas tentang ketampakan alam di negara Indonesia. Untuk ketampakan alam itu disebut juga dengan bentang alam. Lalu apa ya yang dimaksud dengan bentang alam? Yang dimaksud dengan ketampakan atau bentang alam adalah segala sesuatu yang berada di atas permukaan bumi, baik yang berada di darat maupun di laut. Ketampakan alam atau bentang alam dapat berupa daratan dan juga dapat berupa perairan. Nah, berikut ini merupakan contoh dari ketampakan alam dari negara Indonesia. Kita akan bahas untuk contoh ketampakan alam daratan dulu ya. Kalian perhatikan gambarnya. Yang pertama adalah gunung, kemudian ada bukit, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, serta tanjung. Nah, itu adalah ketampakan alam daratan dari negara Indonesia. Selanjutnya, ketampakan alam wilayah perairan dari negara Indonesia itu apa saja ya? Yang pertama adalah sungai. Sungai adalah aliran air yang memanjang di wilayah daratan. Yang kedua adalah danau. Danau merupakan cekungan yang berisi air yang dikelilingi oleh daratan. Yang ketiga adalah rawa. Rawa adalah tanah yang rendah yang digenangi oleh air dan biasanya ditumbuhi oleh tumbuhan air seperti enceng gondok. Selanjutnya adalah laut. Laut adalah sekumpulan air asin dalam jumlah yang banyak. Kemudian ada selat. Selat merupakan laut sempit di antara dua pulau. Kalau tadi kita sudah membahas ketampakan atau bentang alam dari negara Indonesia, sekarang kita akan membahas tentang pengaruh dari ketampakan atau bentang alam, serta apa saja pemanfaatan sumber daya alamnya. Yang pertama adalah pengelolaan subak yang ada di Bali. Nah, subak adalah sebuah organisasi yang dimiliki oleh masyarakat petani di Bali.
yang khususnya mengatur sistem pengairan atau irigasi sawah secara tradisional. Contoh yang kedua dari pengaruh ketampakan alam untuk pemanfaatan sumber daya alam adalah perkebunan teh di Puncak Bogor. Daerah Puncak Bogor, Jawa Barat merupakan daerah lereng pegunungan. Nah, daerah lereng pegunungan ini berudara cukup sejuk sehingga banyak penduduk yang memanfaatkannya untuk budidaya tanaman teh. Contoh pengaruh yang ketiga adalah pengolahan sarden di daerah Banyuwangi. Di perairan Banyuwangi banyak ditemukan ikan lemuru ya. Ikan lemuru adalah jenis ikan yang biasa untuk sarden. Nah, kondisi tersebut mendorong kegiatan masyarakat untuk menangkap dan mengolah ikan lemuru untuk dijadikan ikan sarden sehingga meningkatkan pendapatan dari masyarakat setempat. Contoh pengaruh yang keempat adalah Brebes sebagai penghasil bawang merah nasional. Sebagian wilayah Brebes merupakan dataran rendah dan banyak digunakan sebagai petani untuk budidaya tanaman bawang merah. Hasil budidaya tersebut mampu memasok kebutuhan bawang merah di daerah lainnya, sehingga daerah Brebes terkenal sebagai penghasil bawang merah. Dan contoh pengaruh yang kelima adalah pengolahan garam di pantai utara Pulau Jawa atau pantai Laut Jawa. Pantai utara Pulau Jawa yang landai atau yang sedikit menurun dimanfaatkan penduduk untuk membuat tambak-tambak garam, sehingga daerah pantai utara terkenal dengan penghasil garam. Kalau tadi kita membahas pengaruh ketampakan alam dan pemanfaatan sumber daya alamnya, sekarang kita akan membahas pengaruh keadaan geografis terhadap kehidupan sosial budaya. Apa saja ya? Yang pertama, terciptanya keragaman bahasa daerah dan dialek. Yang kedua, munculnya keragaman suku dan budaya daerah. Yang ketiga, adanya organisasi atau kelompok masyarakat yang mengatur pemanfaatan sumber daya alam secara bersama-sama. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia merupakan negara maritim yang memiliki perairan yang cukup luas, sehingga banyak potensi yang dapat kita manfaatkan. Nah, berikut ini merupakan potensi sebagai negara maritim itu apa saja. Yang pertama adalah menghasilkan sumber daya alam hayati dari laut, seperti udang, rumput laut, mutiara, ikan, dan lain-lain untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Potensi yang kedua adalah Indonesia menyimpan 70% potensi minyak bumi. Lalu potensi yang ketiga adalah potensi wisata bahari seperti diving atau selam, karena banyaknya terumbu karang yang indah sehingga akan menarik wisatawan. Nah, itu adalah potensi Indonesia sebagai negara maritim. Nah, berikut ini adalah potensi Indonesia sebagai negara agraris. Apa saja ya? Yang pertama, Indonesia memiliki hasil sumber daya alam pertanian yang lebih beragam daripada negara lain. Contohnya seperti kopi, lada, kacang-kacangan, dan masih banyak lainnya. Potensi yang kedua, hasil sektor agraris yang melimpah dapat diekspor ke negara lain sehingga meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa. Nah, itu tadi potensi negara Indonesia karena sebagai negara agraris. Sekarang potensi Indonesia sebagai negara kepulauan. Seperti yang kita tahu ya, bahwa negara Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan. Lalu potensi apa saja ya dari negara Indonesia? Yang pertama adalah berkembangnya berbagai moda transportasi seperti darat, air, dan laut untuk mengangkut barang dan manusia. Yang kedua, terbukanya lapangan pekerjaan di bidang transportasi. Yang ketiga, perbedaan karakteristik tiap pulau akan memunculkan keragaman budaya daerah. Selanjutnya kita akan membahas apa sih yang dimaksud dengan negara Nusantara. Kalian harus tahu ya, arti dari Nusantara adalah negara yang mencakup kepulauan dan perairan yang mengelilinginya beserta udara yang ada di atasnya. Wilayah Indonesia merupakan perpaduan dari daratan, lautan, dan udara serta kekayaan alam yang tersimpan di dalamnya. Nah, menurut Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1947 yang menegaskan bahwa wilayah Indonesia mencakup seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang merupakan satu kesatuan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta segala isinya dianggap penting untuk menjaga kesatuan bangsa. Maka diperlukan wawasan Nusantara bagi seluruh penduduknya. Lalu, apa ya yang dimaksud dengan wawasan Nusantara? Kalian simak dan catat ya.
Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dalam mencapai tujuan nasional. Jika setiap warga Indonesia memahami apa yang dimaksud dengan wawasan Nusantara, tentunya banyak manfaat yang dapat kita peroleh. Yang pertama adalah mempererat persatuan dan kesatuan bangsa, menumbuhkan rasa senasib dan sepenanggungan kepada seluruh rakyat, lalu memperkuat patriotisme dan cinta tanah air. Nah anak-anak, dalam pelaksanaan dan penerapan wawasan Nusantara, hendaknya kita harus mengutamakan kesatuan wilayah, lalu saling menghargai keragaman untuk mencapai tujuan nasional. Baiklah anak-anak, untuk IPS Miss Eva akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.